Ya, alasnya adalah single crochet bolak-balik yang dimulai dengan rantai dasar 42 sebanyak 18 baris. Jadi single crochet bolak-balik sebanyak 18 baris. Dimulai dari 42 mata rantai. Bahannya saya menggunakan poli yang big play. Saya gunakan politik dari Onitsuga. Terus hookpennya tricular yang 3,5 mm. Sekarang saya membuat motif kerangnya ya. Motif kerang yang akan saya buat ini nanti adalah menggunakan multiple perkalian 6. Jadi di sini saya membuat satu mata rantai di rantai pertama, kemudian lompat dua rantai berikutnya, 1 2, masuk ke rantai ketiga dengan 5 double crochet di dalam satu mata rantai. Ya. Kemudian lompat dua mata rantai lagi dan single crochet di rantai yang ketiga. Seperti ini. Diulang lagi, lompat dua mata rantai. 1 2 masuk ke rantai yang ketiga, buat motif kerang lagi yaitu 5 double crochet dalam satu mata rantai. Dua, tiga, 4, 5. Kemudian lompat dua mata rantai lagi, masuk ke rantai yang ketiga dengan single crochet. Satu lagi di bagian samping, karena ini tadi ada 18, maka 18 dibagi 6 ada 3. Nanti kita dapat 3 motif kerang di bagian samping, dan 42 dibagi 6. Nanti di sini akan ada 7 kerang, ya, 7 motif kerang. Jadi 3 di bagian samping, 7 di bagian depan, 3 lagi di bagian samping, 7 di bagian belakang. Jadi total satu putaran keliling kita harusnya mendapatkan 20 kerang. Nah, ini kerang terakhir disambungkan ke kerang yang pertama, ya, lompat dua mata rantai terakhir lalu disambungkan ke mata rantai yang pertama tadi, single crochet yang pertama tadi ya, disambungkan dengan slip stitch. Kemudian buat 3 mata rantai ke atas dan kita susul dengan 4 double crochet di satu rantai yang sama. Ini artinya kita membuat kerang baru di sini. Lima double crochet dalam satu mata rantai. Kemudian lompat 2 mata rantai, 1 2, masuk ke rantai yang ketiga yaitu rantai kerang ini. Diisi dengan single crochet. Kemudian lompat lagi 2 mata rantai dan kita buat kerang lagi di rantai yang ketiga, yaitu di antara 2 kerang di bawahnya. Ya. Seperti itu selanjutnya muter keliling, nanti di barisan-barisan atau di putaran berikutnya pun caranya sama seperti itu, buat sampai mencapai ketinggian yang diperlukan. Sekarang kita hitung dulu ya, kerangnya kita pastikan bahwa di sini tadi ada 20 kerang. Ini kerang pertama, kedua, ketiga. Kemudian mutar ke sini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kerang. Selanjutnya seperti ini tadi, dilanjut membuat kerang-kerang baru di antara 2 kerang yang di bawahnya. Nanti di putaran berikutnya pun caranya sama, hanya seperti ini, gampang sekali buat sampai mencapai ketinggian tas yang kita perlukan. Kemudian ini untuk kerang barisan kerang terakhir dan kerang pertama, barisan kedua dan barisan-barisan berikutnya ya. Ini kerang terakhir dan yang ini kerang pertama kan posisinya belum duduk di single crochet ya. Jadi pas kita mau menjatuhkan ke single crochetnya ini, ditahan, terus kerang pertamanya diambil di rantai yang ketiga dari bawah. 1, 2, rantai ketiga. Ini di slip kedua-duanya dari single crochet kerang dan single crochet yang di sini, di atasnya kerang di bawahnya ini. Ditarik kedua-duanya seperti ini. Baru kemudian di single crochet. Dan
tergandeng. Lalu kita teruskan membuat kerang-kerang baru dengan cara yang sama, yaitu membuat 3 mata rantai ke atas, kemudian disusul dengan 4 double crochet di rantai yang sama seperti tadi ya. Tinggal mengulang step by step sama seperti sebelumnya. Kemudian setelah mencapai ketinggian yang kita perlukan, di sini saya menyelesaikan 20 kali putaran, maka langkah selanjutnya adalah buat 4 mata rantai di antara 2 kipas ini, kemudian double crochet di rantai yang sama, dilanjut dengan 1 mata rantai, selanjutnya dijatuhkan dengan single crochet di rantai yang ketiga sini ya, lompat 2 rantai 1 2, kita jatuhkan ke rantai yang ketiga dengan single crochet, kemudian 1 mata rantai dan kita buat double crochet di sini, lompat 2 rantai 1 2, buat double crochet di rantai ketiga, yaitu di tengah-tengah di antara 2 kerang di bawahnya, kemudian 1 mata rantai dan 1 double crochet lagi di rantai yang sama, kemudian 1 mata rantai lagi dan lompat 2 mata rantai, dijatuhkan ke rantai yang ketiga dengan single crochet. Diulangi langkah yang sama, kita buat lagi di setiap cekungan di antara 2 kerang yang di bawahnya. 1 mata rantai, lompat 2 rantai, jatuhkan ke rantai ketiga dengan single crochet, kemudian buat 1 mata rantai lagi dan disusul dengan double crochet di cekungan berikutnya, 1 mata rantai, kemudian double crochet lagi di rantai yang sama, 1 mata rantai, dijatuhkan ke rantai yang ketiga setelah melompati 2 rantai dengan single crochet. Diulang-ulang seperti itu terus 1 putaran keliling. Nah, V-nya sudah 1 putaran keliling selesai, dan itu tadi gunanya V yang kita buat ini tadi, yaitu V di antara 2 kerang yang di bawahnya ini seperti ini. Itu gunanya adalah untuk memasukkan tali serutnya ini ya. Setelah V itu tadi kita buat 1 putaran keliling selesai, maka langkah selanjutnya adalah pemasangan ke inner. Boleh dijahit pakai tangan ataupun dijahit pakai mesin, silakan, yang penting terpasang. Kemudian setelah itu kita lanjutkan langkah selanjutnya ya. Nanti untuk tali serutnya akan saya tunjukkan cara membuatnya di akhir video. Ini kita lanjutkan yang ini dulu. Ini masih akan kita buat motif kerang 1 kali putaran lagi, dan kerang-kerang berikutnya akan kita letakkan di VV ini. Jadi seperti ini. Kita cari VV-nya. Salah satunya di sini ya. Ini. Nah, kita buat kerang di V yang ini. Buat 3 mata rantai. Kemudian disusul dengan 4 double crochet, sama seperti sebelumnya cara membuat kerang. Maka total di dalam 1 mata rantai ini ada 5 double crochet. Setelah itu lompati 2 rantai di bawahnya, kemudian letakkan ke rantai ketiga dengan single crochet. Selanjutnya kerang berikutnya kita cari V selanjutnya ini. Kita isi dengan 5 double crochet. Kemudian di sini saya sudah ada 2 ring. Ini dipasang di kerang yang bagian pinggir kiri dan kanan. Ini nanti gunanya untuk memasang selempangnya ya. Jadi ringnya dipasang di kerang bagian samping. Jadi seperti ini, pada saat kita merajut kerang bagian sampingnya, ringnya diikut sertakan di dalam rajutan.
Nah, seperti ini. Nanti yang satunya lagi pun sama di samping sebelah sini. Dan berikut ini adalah cara membuat tali serutnya. Saya menggunakan benang yang sama. Saya memotong sepanjang 3 meter masing-masing, 3 meter. Saya menggunakan 8 benang ya di sini. Kemudian saya ikat bagian tengah. 3 meter itu saya ikat di bagian tengahnya. Saya memproses dari bagian setengah bagian. Kemudian setelah setengah bagian selesai, saya ambil setengah bagian yang lain. Tujuannya agar tidak terlalu panjang. Nah, caranya seperti ini. Dari awal sampai akhir caranya sama. Jadi di sini 8 benang itu saya jadikan 4 bagian, jadi masing-masing bagian ada 2 benang. Benang pertama adalah yang saya pegang, kemudian fokus ke 2 jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian benang kedua saya letakkan di atas jari tengah, dan benang yang ketiga di atas jari telunjuk, dan ini benang yang keempat. Posisinya seperti ini. Kemudian benang pertama melalui bagian bawah jari tengah, menindih benang yang kedua. Sekarang kita ambil benang yang kedua, kita tindih benang yang ketiga. Sekarang kita ambil benang yang ketiga, kita tindih benang yang kedua ini. Kemudian ambil benang yang keempat, menindih benang yang ketiga, kita masukkan ke benang yang pertama. Ambil. Nah, sekarang ambil keempat ujung benang ini. 1, 2, 3, 4. Diambil ya. Kemudian ditarik, dirapatkan seperti ini. Cukup jelas caranya, kita ulang sekali lagi. Benang pertama adalah yang saya pegang, benang kedua di atas jari tengah, benang ketiga di atas jari telunjuk, dan ini benang yang keempat. Dari jari tengah bagian bawah, benang pertama menindih benang kedua, kemudian kita ambil benang kedua, kita tindih benang yang ketiga. Sekarang kita ambil benang yang ketiga, kita tindih benang yang menindihnya ini. Kemudian ambil benang yang keempat, kita masukkan ke benang yang pertama. Sekarang lepaskan jari-jarinya dan kita ambil masing-masing ujung benangnya. Kita tarik dan dirapatkan. Nah, seperti ini caranya. Dari awal sampai akhir caranya sama. Nah, setelah selesai mencapai panjang yang kita inginkan, benangnya dipotong. Pastikan ini rapat ya. Dipotong sesuai kebutuhan nanti untuk memasang ininya. Sekarang proses pemasangan manik-maniknya. Kita ambil masing-masing 2 benang diisi dengan 1 manik-manik. Saya ambil satu bagian dengan 2 warna benang yang berbeda ya. Kemudian dikorek. Tujuannya biar mudah cara memasukkannya nanti. Dikorek dan dipelintir seperti ini. Kemudian masukkan. Jadi tujuan pengorekannya ini adalah biar benangnya mudah dimasukkan ke dalam manik-manik ini ya. Kemudian ini setelah mencapai panjang yang disesuaikan dengan sebelahnya, nanti akan kita ikat dan kita potong. Diikat. Dan kemudian dipotong. Nah, lakukan ke 4 yang lainnya ya. Lakukan hal yang sama. Nah, sudah selesai ya. Itu tadi cara membuat tas rajut serut. Dan untuk tutorial selimpangnya nanti saya sertakan di description video ini. Ini sangat mudah sekali, hanya single crochet bolak-balik yang dikelilingi dengan single crochet juga. Kalaupun tidak dikelilingi dengan single crochet ini pun tidak apa-apa, hanya single crochet bolak-balik sebanyak dengan rantai dasar 8 mata rantai sepanjang yang kita perlukan. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.